Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kesebangunan bangun datar, seri contoh soal. Selanjutnya contoh 3 pada buku siswa. Diketahui 2 buah trapesium yang sebangun dengan beberapa panjang sisi dan besar sudut sudah ditentukan. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai X, Y, dan Z. Berarti ini X, Y, dan Y. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah melengkapi sudut pada gambar trapesium ABCD ini. Yang ini siku-siku 90 derajat, ini juga siku-siku 90 derajat. Kemudian garis AD ini sejajar dengan garis BC. Jadi ini adalah 2 garis yang sejajar. 2 garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis DC, maka akan terbentuk 2 sudut dalam sepihak. Itu materi yang sudah kita pelajari pada kelas 7 yang lalu. Jadi Y dan 22,6 ini adalah 2 sudut dalam yang sepihak. Sudut dalam yang sepihak jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan Y ditambah 22,6 derajat itu sama dengan 180 derajat. Itu materi kelas 7. Maka Y sama dengan 180 derajat dikurangi 22,6 derajat, diperoleh Y sama dengan 157,4 derajat. Selanjutnya, sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, bagaimana menentukan nilai X? Ingat bahwa X ini bersesuaian dengan sudut C, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian ini menurut teori kesebangunan besarnya adalah sama, sehingga nilai X itu besarnya sama saja dengan sudut C, sama dengan 22,6 derajat. Kemudian Y ini adalah sudut yang bersesuaian dengan Y, sehingga di sini didapatkan Y sama dengan Y derajat, yaitu sama dengan ini 157,4 derajat. Pertanyaan yang A sudah selesai. Tinggal pertanyaan yang nomor B. Panjang sisi EF. EF itu ini. EF diapit oleh 2 buah sudut siku-siku. Maka EF ini bersesuaian dengan AB karena sama-sama diapit oleh 2 sudut siku-siku. Sehingga di sini bisa kita tuliskan EF dibanding dengan AB. Selanjutnya, cari sisi yang bersesuaian dari EFGH dan ABCD yang sama-sama ada nilainya. Ingat bahwa EH ini diapit oleh siku-siku dan sudut Y, yaitu 157. Kemudian AD ini diapit oleh siku-siku dan sudut Y 157,4. Berarti EH ini bersesuaian dengan AD. Sehingga di sini bisa kita tulis EH dibanding dengan AD.
hati-hati dalam membuat perbandingan. Kalau EF ini adalah sisi dari trapesium yang sebelah kiri ini, maka EH yang berada di atas juga harus berasal dari trapesium yang sebelah kiri ini. Sama-sama terletak di atas. Tidak boleh EF dibanding AB sama dengan AD dibanding EH. Jadi dua-duanya harus berada di atas. Kemudian kita masukkan EF yang ditanyakan. EF dibanding AB, AB-nya sudah ada 16 sama dengan EH. EH-nya ini sudah ada 15 dibagi AD, AD-nya sudah ada ini 20. Selanjutnya kita cari EF dengan mengalihkan silang atau disederhanakan dulu. Yang ini bisa kita bagi dengan 5 diperoleh 3. Yang ini juga dibagi dengan 5 diperoleh 4. Sehingga nanti diperoleh EF dibagi 16 sama dengan 3 dibagi 4. Maka dari sini EF sama dengan 3/4 dikalikan dengan ini 16, sehingga diperoleh EF sama dengan 16 kali 3, 48 dibagi 4 diperoleh 12. Jadi panjang EF adalah 12 cm. Selanjutnya kita cari panjang BC. BC itu ini. Maka nanti kita buat perbandingan yang sama dengan yang tadi. BC kita banding dengan sisi yang berasal dari trapesium EFGH, sama dengan kita buat perbandingan model seperti ini. BC dari trapesium ABCD, berarti yang di atas ini nanti juga harus berasal dari trapesium ABCD. BC ini diapit oleh siku-siku dan sudut 22,6. Berarti di sini bersesuaian dengan FG. Karena FG ini diapit oleh siku-siku dan 22,6 X-nya tadi. Berarti BC itu dibanding dengan FG sama dengan, kita cari saja seperti yang tadi, seperti ini. EH dengan AD. AD ini bersesuaian dengan EH. Ingat, AD harus berada di atas karena BC tadi juga berada di atas. Nah, AD bersesuaian dengan EH. Selanjutnya kita masukkan BC dibanding FG. FG-nya sudah ada 20. Kemudian AD-nya juga sudah ada 20 dibagi EH. EH-nya juga sudah ada, yaitu 15. Kemudian sama dengan yang tadi, kita sederhanakan. Ini kita bagi 5, kita peroleh 4. Ini kita bagi 5, kita peroleh 3. Sehingga tinggal BC dibagi 20 sama dengan 4 dibagi 3. Maka BC sama dengan 4 dibagi 3 dikalikan dengan ini 20. Maka BC sama dengan 80 dibagi 3 cm.
Selanjutnya kita cari panjang HG. HG itu ini. HG dilihat dari gambarnya bersesuaian dengan CD. Sama-sama tidak ada nilai panjangnya, sehingga kita tidak bisa menggunakan cara perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, sehingga kita harus menggunakan cara yang lain. Sekarang gambar trapesium EFGH ini saya ambil seperti ini. Tadi EF diperoleh 12 dari jawaban yang pertama tadi. Maka caranya ini kita tarik garis ke bawah tegak lurus. Misalkan di sini saya beri nama P, sehingga panjang HP ini sama dengan panjangnya EF, yaitu 12. Kemudian panjangnya EH ini sama dengan panjangnya FP, sehingga FP ini sama dengan 15. Karena FP 15 dan FG ini 20, maka PG ini bisa dicari, yaitu 20 dikurangi 15, sehingga diperoleh 5. Maka selanjutnya baru kita bisa mencari panjangnya HG. Bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras, bisa juga menggunakan triple Pythagoras, karena ini adalah siku-siku. Jika menggunakan teorema Pythagoras, maka HG sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah ini 12 pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 25 ditambah 12 pangkat 2 144, sehingga HG sama dengan akar 25 ditambah 144 169. Akar 169 adalah 13. Jadi panjangnya HG adalah 13. Selanjutnya pertanyaan yang nomor C. Perbandingan luas EFGH dan ABCD. Ini bisa kita tulis langsung. Berarti di sini luas EFGH dibanding dengan luas ABCD. Ingat rumusnya luas trapesium setengah kali sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar adalah EH dan FG. Jadi ini dua sisi yang sejajar dijumlah. Berarti di sini 15 ditambah 20. Kemudian dikalikan dengan tinggi trapesium. Ini adalah tinggi trapesium. Tinggi trapesium itu ada lambangnya siku-siku. Berarti tingginya adalah tadi diperoleh 12. Dibagi trapesium yang ini setengah kali sisi yang sejajar panjangnya dijumlahkan. Berarti ini 20 ditambah panjangnya BC. Kita masukkan ke sini, berarti di sini 20 ditambah panjangnya BC. BC tadi sebelumnya kita peroleh 80 dibagi 3. Kemudian dikalikan tinggi. Jadi rumusnya trapesium itu setengah dikalikan sisi yang sejajar ditambahkan dikalikan dengan tinggi. Tingginya dalam hal ini bukan DA. Tinggi itu adalah sisi yang tegak lurus.
dengan dua sisi yang sejajar ini. Berarti tingginya adalah AB. Berarti di sini 16. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini bisa kita coret. Kemudian 12 kita bagi 4 ketemu 3. Kemudian 16 juga dibagi 4 ketemu 4. Jadi atas dan bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya sama dengan ini di jumlah biasa diperoleh 35 dikalikan dengan 3 ini dibagi ini di jumlah biasa 20 ditambah 80 per 3. Sebelumnya disamakan dulu penyebutnya. 20 ini menjadi 60 per 3. Jadi kalau kita ubah 60 per 3 ini nilainya sama saja dengan 20 ditambah 80 dibagi 3 yang ini, kemudian dikalikan dengan ini 4. Selanjutnya kita sederhanakan. 35 dikali 3 kita biarkan saja dulu, dibagi ini di jumlah biasa 140 dibagi 3. Berarti di sini 140 dibagi 3 dikalikan dengan ini 4 sama dengan 35 kali 3 dibagi 4 ini. Kemudian yang ini 140 dibagi 3 dibalik menjadi 3 dibagi 140. Jadi pembagian dengan pecahan itu sama saja dengan mengalikan dengan kebalikannya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Ini 35 dibagi 35 ketemu 1. Ini 140 dibagi 35 diperoleh 4. Sehingga tinggal 3 kali 3. Yang ini dibagi 4 kali 4. Maka diperoleh perbandingannya adalah 9 dibanding ini 16.